Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sama-sama tahu, kaum muslimin, bahwa Bahsul Masail yang membahas tentang hukum sonhorek ya, kemarin dilaksanakan di Pondok Pesantren Besuk, Pasuruan, Jawa Timur. Akan tetapi sangat menyedihkan, kaum muslimin ya. Masyarakat Pasuruan sama sekali sudah tidak mengindahkan apa yang difatwakan oleh para ulama yang mereka ahli fikih, yang mereka sudah pakar di dalam membahas ilmu fikih ya, bahkan diakui oleh banyak tokoh agama ya, bahwa para kiai, para ulama yang melakukan bahsul masail itu mereka semuanya pakar-pakar ya. Tapi tidak diindahkan sama sekali apa yang mereka fatwakan oleh masyarakat Pasuruan, Jawa Timur. Karena terbukti ya, hanya selang beberapa hari setelah fatwa tersebut dikeluarkan dan kemudian viral, kemudian menjadi kontroversi, ada pro ada kontra. Dan sebenarnya kalau kita melihat para ulama, para tokoh-tokoh agama yang mereka akalnya sehat, yang mereka waras, mereka mendukung fatwa haramnya sonhorek. Karena memang alasannya cukup jelas. Ya. Di sana terdapat kemaksiatan yang begitu banyak. Ya, kemudian terdapat syiar-syiar kefasikan. Makanya dihukumi haram. Ya. Tapi benar, kaum muslimin, fatwa dari para ulama tersebut nggak diindahkan sama sekali oleh ya, masyarakat Pasuruan. Ya, ini ada postingan dari akun Kacung Channel. Ya, ini ya, resmi dibuka oleh aparat desa Karnaval Tambak Watu Pasuruan bareng sonhorek pendatang baru RDA Audio Purwosari Pasuruan. Ya, ini diposting tanggal 18 Juli. Ya, 18 Juli. Ya, coba kita lihat bagaimana jalannya karnavalnya, kaum muslimin. Ya, apakah sesuai dengan yang difatwakan oleh para ulama Bahsul Masail apa tidak? Ya, coba kita lihat videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ojo takut buyar jam piro, sing penting aman. Lanjut. Ya, kaum muslimin ya, yang seperti inilah sebenarnya yang menjadi penyebab kenapa para ulama sampai mengeluarkan fatwa haram terhadap sonhorek. Ini, kaum muslimin ya. Jadi sangat mengherankan kalau ada tokoh agama yang masih membela sonhorek. Ya, sangat mengherankan. Apalagi ya kalau kita menyimak videonya si munafik kemarin, gos-gosan gak jelas ya, malah menyuruh ulama Bahsul Masail, ulama di Majelis Ulama Indonesia ya, termasuk tokoh aswaja ulamanya Pak Kiai Ma'ruf Khozin ya, disuruh datang ke acara sonhorek ya, disuruh duduk di sebelah sonhorek
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah masa para ulama seperti Kiai Muhib Aman Ali, ya Kiai Ma'ruf Khozin, ya, dan kiai-kiai yang hadir di Bahsul Masail yang mereka sudah merumuskan, sudah mengeluarkan fatwa haram, disuruh datang ke acara sonhorek melihat wanita-wanita yang berjoget, ya celananya jelas di atas lutut, joget-joget jadi tontonan laki-laki yang ya jumlahnya nggak bisa dihitung lagi tuh kaum muslimin, jumlahnya udah berapa itu, ya. Sebenarnya ini yang menjadi penyebab para ulama mengeluarkan fatwa haram terhadap sonhorek. Ya karena memang dari awal sonhorek itu dibuat memang untuk sesuatu yang nggak beres, sesuatu yang nggak normal, ya, dibuat melebihi batas kebutuhan manusia, ya. Kalau menghidupkan sonhorek, menghidupkan musik sampai horek. Kalau nggak horek kan nggak disebut sonhorek. Sampai horek, rumah orang hancur, gentengnya hancur, ya, kacanya pecah. Meskipun dikatakan itu ada yang senang melihat yang seperti itu, senang terhadap kejadian yang seperti itu kan namanya orang-orang yang nggak normal. Orang kalau normal, ya rumahnya kurang bagus, itu dibagusin, ya kan? Orang normal itu kalau genteng rumahnya rontok, dibeneri, ya, kaca jendelanya pecah, dibeneri, ya. Kalau bisa jangan pecah, dijaga. Lah ini ada orang yang seneng gentengnya rontok, seneng kaca rumahnya pecah. Apa enggak? Orang stres namanya. Ya, orang stres. Ditambah lagi ya ada jogetan yang seperti ini. Ya. Kok bisa ada orang yang ditokohkan, disebut tokoh agama, penceramah, sebutan Gus punya pondok pesantren. Ya, ketika para ulama mengharamkan hal-hal yang seperti ini, malah dibela yang seperti ini. Malah ulamanya disuruh datang ke acara sonhorek. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kami berharap sajalah ya. Mudah-mudahan di Pasuruan ini nggak turun azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya karena sudah menentang peringatan para ulama. Ya, ulama itu pewaris para nabi loh. Hah? Ulama-ulama yang seperti Kiai Muhib Aman Ali, ya ulama yang mereka melakukan bahsul masail sampai mengeluarkan fatwa haram terhadap kegiatan-kegiatan kemaksiatan yang seperti ini. Mereka ulama beneran, mereka itulah yang disebut ulama dagingnya beracun, darahnya beracun. Ulama yang seperti itu, malati. Lah kalau seperti munafik, seperti Ikdam, seperti Bahru, seperti siapa kemarin tuh Gus Gendeng, itu ndak malati sama sekali. Malah justru harus dilawan kalau yang model-model seperti itu. Ya, karena mereka sudah menghalalkan yang haram, memperbolehkan sesuatu yang haram. Ya, meskipun alhamdulillah ya seperti Ikdam klarifikasi, seperti Bahru juga klarifikasi. Kalau munafik belum. Munafik terus si siapa yang dari Kediri, Gus Gendeng, ya itu belum klarifikasi, ya belum dia, ya kalau yang sudah klarifikasi, oke lah, alhamdulillah ya mereka sadar, ya secara zohirnya mereka sadar, nggak tahu aslinya seperti apa, ya karena ya memang otak mereka lemot, ya masa penceramah, Gus pendakwah, pimpinan pesantren nggak paham kalau perempuan buka aurat, kemudian jogetan di tengah laki-laki, jadi tontonan, ya itu haram. Kalau nggak paham itu, ya artinya orang nggak ngerti apa-apa. Itu nggak malati. Kalau yang seperti itu nggak malati, belas nggak malati. Cuma kalau sudah fatwa ulama yang benar-benar mereka ahli fikih, ya apalagi yang difatwakan itu benar. Kalau ditentang itu malati yang seperti itu, ya mudah-mudahan jadi bahan renungan ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyadari bahwa jasad ini membutuhkan makanan yang baik untuk diri kita, begitu pula hati. Keduanya tidak bisa dipisahkan.
Ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahat jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadu kullu ala wahyal qalb. Tentu hati menjadi sebab kebaikan jasad. Jasad membutuhkan nutrisi yang baik. Makanan yang baik akan membuat jasad menjadi baik dengan izin Allah Ta'ala. Tapi kenapa kita terkadang membunuh jiwa kita, mendolimi diri kita, memasukkan racun ke dalam tubuh kita? Bukan yang saya maksud racun sebagaimana racun yang dikenal oleh manusia. Tidakkah kita mengetahui para ulama adalah orang-orang yang mulia? Al-ulama warasatul anbiya. Mereka pewaris para nabi, penyambung lisan para nabi. Mereka lentera-lentera di tubuh umat ini dengan cahaya ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, yang Allah berikan kepada para ulama. Lalu mengapa kita lupa bahwa para ulama memiliki daging? Daging para ulama itu memiliki racun. Kenapa kita tega memakan daging yang beracun ke dalam jasad kita, yang kita tahu bahwa setiap yang beracun akan membinasakan diri kita? Kalau bukan ulama saja, Rabb kita berkata, la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadakum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtumu. Jangan engkau menceritakan kejelekan sebagian atas sebagian yang lainnya. Apakah kamu suka seorang di antara kalian makan daging bangkai saudaranya? Tentu dia merasa jijik dengannya. Lalu bagaimana dengan daging para ulama? Maka sangat beracun. Tidak satu manusia pun yang menelan daging para ulama melainkan dia akan binasa. Betapa kejam lisan-lisan sebagian orang yang telah mencela manusia-manusia yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Betapa hina lisan-lisan yang dia gunakan untuk menusuk jantung para ulama, yang pada hakikatnya itu tidak memudaratkan para ulama. Tahan lisanmu wahai manusia dari membicarakan para ulama. Jaga kehormatanmu dengan cara menjaga kehormatan para ulama. Engkau berusaha menghina para ulama, tunggu, Allah akan menghinakan engkau. Tidak ada satu manusia pun yang menghinakan dan membicarakan para ulama kecuali mereka binasa. Lisan ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak satu lafaz pun yang keluar dari sebuah perkataan lisan melainkan padanya ada malaikat yang mencatat dan mengawasinya. Binasa, celaka lisan-lisanmu yang kotor, berbicara tentang kehormatan para ulama, yang ilmu mereka membersihkan jiwa manusia dengan izin Rabbnya, yang ketulusan mereka meninggikan derajat manusia dengan izin Rabbnya, yang perjuangan mereka jika dibandingkan dengan kita belum ada apa-apanya. Kemuliaan kita dengan izin Allah ada bersama dengan para ulama kita. Kebersamaan kita dengan para ulama, jalan untuk menuju kepada jalan yang diridhai Allah Azza wa Jalla. Alat untuk bisa sampai kepada apa yang mendatangkan keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bersama para ulama, Allah akan memuliakan kita. Bersama para ulama, Allah akan menjadikan sebab syafaat Nabi datang kepada kita. Bersama dengan para ulama, jauh lebih menenangkan jiwa, dan tidaklah orang yang mencela kecuali orang-orang yang mencelaka, dan tidaklah orang-orang yang menahan lisannya dari para ulama kecuali orang-orang yang insya Allah Allah akan turunkan rahmat kepada mereka.